Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mufti Arif Arfiansyah dalam video pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang etika penelitian. Etika penelitian, yang mana etika penelitian ini menjadi sebuah roh ataupun hal yang sangat penting di dalam sebuah penelitian. Nah, bagaimana etika penelitian itu harus dijalankan oleh setiap peneliti? Mari kita simak materi berikut ini. Etika penelitian itu merupakan persoalan norma. Ya. Norma itu suatu standar yang mana harus digunakan sebagai pedoman, sekaligus digunakan sebagai nilai-nilai luhur yang antara boleh ataupun tidak boleh, benar atau tidak benar atau salah. Jadi etika itu adalah sebuah standar yang harus kita gunakan sebagai pedoman untuk membedakan apakah ini boleh ataupun tidak, apakah ini salah ataupun benar. Secara teoritis, seorang peneliti itu etika itu deontologi atau yang benar. Sedangkan etika konsekuensi adalah yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Jadi artinya bahwa peneliti ini harus memiliki tanggung jawab yang nantinya akan memberikan kebaikan, ya, memberikan kebaikan kepada banyak orang. Jadi peneliti ini harus mampu mengasah kemampuan, harus memahami perasaan, ya, pemikiran dan juga perilaku dengan berbagai cara, yang mana semua itu dilakukan untuk menguntungkan umat manusia. Artinya bahwa peneliti itu bertanggung jawab secara legal terhadap segala hal yang terjadi pada subjeknya. Artinya bahwa seorang peneliti ini memang memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan kemanfaatan, memberikan keuntungan kepada banyak orang. Tentunya dengan cara apa? Mengedepankan, memedomi, ya, mengikuti, berpedoman pada etika-etika, dalam hal ini etika penelitian. Nah, sistem etika penelitian pada prinsipnya ada beberapa peraturan, ya, yang perlu kita pedomani. Yang pertama adalah keselamatan subjek penelitian diutamakan. Jadi ketika kita meneliti, tentu subjek penelitian kita harus menjamin keselamatan, ya, keselamatan dari subjek penelitian. Yang kedua, keikutsertaan subjek bersifat sukarela dan tertulis. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian, subjek penelitian itu sifatnya tuh sukarela dan tertulis. Jadi artinya tidak ada dalam paksaan, tidak ada dalam hal yang sifatnya tekanan dan sebagainya. Yang ketiga, subjek berhak mengundurkan diri, ya. Jadi kalau misalkan peneliti kemudian ada subjek yang penelitian itu mengundurkan diri, ya udah, itu adalah hak mereka. Yang keempat, yang boleh melaksanakan penelitian adalah orang-orang yang sudah berpengalaman melakukan penelitian. Kalau peneliti belum berpengalaman, maka ada supervisi dari peneliti senior berpengalaman. Jadi ini tentu ketika ada peneliti pemula, maka tentu harus ada supervisi, ya, dari para peneliti senior supaya penelitiannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah dan sesuai dengan keilmiahannya, ya, sehingga tidak ada yang namanya kekeliruan dalam penelitian, maka memerlukan supervisi dari para peneliti senior. Selanjutnya adalah proposal harus dinilai segi ilmiah dan etik. Nah, ini, jadi ketika kita membuat proposal penelitian tentu harus perlu dinilai secara ilmiah, ya, karena ini penelitian maka harus ilmiah. Dan yang kedua harus perlu ditinjau secara etik. Jadi apakah penelitian ini mengganggu atau bahkan tidak beretika atau bahkan cenderung melampaui norma-norma, melampaui standar ataupun melampaui etika yang ada. Yang keenam, proposal harus disetujui, penelitian boleh dilakukan. Jadi artinya ketika proposal itu disetujui, maka penelitian itu baru boleh dilakukan. Nah, siapa yang menyetujui? Yang menyetujui itu kalau memang ini adalah mahasiswa, maka adalah para pembimbing. Tetapi kalau memang ini adalah penelitian pemula, maka yang perlu disetujui adalah peneliti senior maupun atasan dari peneliti pemula tersebut. Nah, prinsip-prinsip etik dalam penelitian kesehatan. Ini contoh di dalam penelitian kesehatan, ya, yang sering kita ketahui bahwa di ilmu alam, ya, ilmu ilmiah atau alamiah,
yang membutuhkan alat-alat ukur itu salah satunya adalah penelitian kesehatan. Jadi kalau misalkan di penelitian kesehatan sebagai contoh ya, menghormati otonomi partisipan. Jadi kalau kita meneliti tentang penyakit pada paru-paru ya, para paru-paru pasien katakanlah, maka ya kita harus menghormati otonomi partisipan itu. Kemudian penjelasan kepada partisipan tentang derajat dan lama keterlibatan tanpa konsekuensi negatif dari penelitian. Jadi harus menjelaskan kepada para responden atau partisipan itu yang akan kita teliti itu tentang lamanya keterlibatannya tuh kapan, berapa lama, kemudian apakah ada konsekuensi negatif apa tidak ketika menjadi partisipan, kemudian memiliki hak-hak otonom ya yang ada di partisipan. Jadi kita harus menghormati itu ya. Karena kita sebagai peneliti tentu tidak boleh melakukan tindakan yang menekan kepada partisipan hanya untuk kepentingan penelitian kita, tapi kita harus memperhatikan hak-hak partisipan tentunya harus dikedepankan karena kita harus memiliki prinsip etik dalam penelitian. Selanjutnya mencegah, meminimalkan kerugian dan meningkatkan manfaat bagi semua partisipan. Ini jelas ya, kita harus mencegah atau paling tidak meminimalkan kerugian-kerugian dan terus meningkatkan manfaat. Yang ketiga, menghormati kepribadian partisipan, keluarga, dan nilai yang berarti bagi partisipan. Jadi kita harus menghormati kepribadian dari para partisipan, keluarganya, bahkan beberapa tindakan ataupun nilai yang berarti bagi partisipan. Ada sesuatu yang mungkin itu menjadi sangat berarti bagi partisipan. Kita harus menghormati. Yang keempat, memastikan bahwa keuntungan dan akibat dari penelitian terseimbang. Ini artinya bahwa antara peneliti dan partisipan yaitu harus seimbang ya, antara keuntungannya ya mendapatkan manfaat secara bersama-sama ya akibat dari penelitian ini. Jadi jangan sampai yang satu memiliki keuntungan yang tinggi sedangkan para partisipan itu hanya menjadi objek ya sehingga ataupun tempat berpeneliti, tapi itu nanti justru malah meninggalkan kerugian-kerugian yang berkepanjangan. Itu jangan sampai seperti itu. Paling tidak ya harus seimbang ya, sama-sama memiliki keuntungan di dalam penelitian tersebut. Nah, beberapa penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran etika. Jadi ketika peneliti itu memiliki etika, maka pasti ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi pelanggaran etika. Yang pertama, ketidaktahuan peneliti bahwa apa yang dilakukan melanggar etika penelitian. Jadi ketidaktahuan inilah yang menjadi penyebabnya, karena tidak tahu maka dia melakukan sesuatu ternyata yang melanggar etika penelitian, katakanlah seperti itu. Yang kedua, peneliti mengabaikan etika penelitian yang telah diketahui, menganggap apa yang dilakukan sah. Jadi ini lebih berat lagi nih. Sudah tahu itu adalah etika yang tidak perlu dilanggar, tapi dia malah mengabaikan. Jadi dia malah melanggar etika tersebut, bahkan setelah melanggar kemudian menganggap bahwa itu adalah sah. Nah itu kan sangat berat ya. Sudah tahu mengabaikan, kemudian melanggar dan menganggapnya sah. Nah itu sudah salah, sah lagi. Ini sangat berat sekali ini yang kedua. Yang ketiga adanya tekanan internal maupun eksternal. Nah, kalau yang ketiga ini mungkin ya bisa jadi ini bisa sering terjadi karena memang dalam penelitian itu memang banyak yang ada tekanan ya, tekanan baik tekanan internal, tekanan pada diri kita sendiri bahwa penelitian ini harus segera selesai, penelitian ini harus segera menghasilkan, maka itu tekanan-tekanan internal. Kemudian ada tekanan eksternal dari pihak-pihak yang membiayai, katakanlah pihak-pihak lain ya yang berkepentingan itu menekan, sehingga dengan tekanan-tekanan seperti itu peneliti bisa saja melakukan pelanggaran-pelanggaran etika untuk mempercepat penelitian tersebut, mempercepat hasil penelitian sehingga dia akan segera terbebas dari tekanan-tekanan tersebut. Ini adalah beberapa penyebab-penyebab pelanggaran etika yang dilakukan oleh para peneliti. Dan ini tentu yang paling berat itu adalah yang poin yang kedua ya. Dengan poin pertama itu karena ketidaktahuan inilah mungkin bisa diobati dengan cara mempelajari lagi etika-etika dalam penelitian. Ada 4 prinsip utama etika penelitian. Yang pertama, menghormati dan menghargai harkat martabat manusia sebagai subjek penelitian. Jadi pertama kita tentu sebagai manusia, baik itu penelitian maupun bukan, tentu kita harus menghormati dan menghargai setiap manusia ya sebagai subjek penelitian dalam hal ini. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Dan ini tentu harus benar-benar dijaga ya privasi ini. Jangan-jangan kita menyebarkan privasi
rahasia para subjek penelitian. Jadi kita hanya ranahnya adalah subjek penelitian. Nah, ketika itu ada hal-hal yang bersifat privasi, rahasia, itu harus ditutup ya, harus jangan disebarluaskan. Kita harus menghormati itu, tidak boleh disebarluaskan, bahkan menjadikan hal yang dipublish itu tidak diperkenankan. Kalau memang itu sudah menjadi rahasia ya, tidak boleh dipublish. Yang ketiga, memegang prinsip keadilan dan kesetaraan. Nah, ini jelas kita harus tetap adil dan setara ya, dalam artian kita memandang bahwa para partisipan ataupun para responden itu sama dengan kita, setara ya. Karena kita dalam melakukan penelitian ini tentu bukan semata-mata untuk memberikan keuntungan buat kita, tetapi ini untuk memberikan keuntungan kepada ilmu pengetahuan, kepada orang lain, kepada sesuatu ataupun kebijakan ya, untuk kemajuan, untuk meningkatkan harkat martabat manusia. Dan yang terakhir adalah memperhitungkan dampak positif maupun negatif dari penelitian. Nah, ini yang paling juga penting dalam memanajemen penelitian kita, bahwa ketika kita ingin membuat sebuah penelitian ya, membuat proposal, tentu kita harus melihat dampak positif dan negatifnya itu apa dari penelitian ini. Jangan-jangan malah dampak negatifnya itu lebih besar daripada dampak positif. Maka ini perlu dikaji ulang. Jangan sampai kita melakukan penelitian tetapi hasil yang diberikan dari penelitian itu hanya kecil, sedangkan negatifnya itu jauh lebih besar. Itu jangan sampai terjadi demikian. Menghormati harkat dan martabat manusia, tadi sudah kita jelaskan, adalah hak-hak subjek, misalkan mendapatkan informasi yang jelas ya tentang resiko, manfaat, serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian kebebasan menentukan pilihan ataupun kesediaan tanpa paksaan. Jadi harus ada kesukarelaan dari responden maupun partisipan, apakah dia ingin bersedia ataupun tidak. Jangan dipaksakan. Nah, persetujuan subjek untuk berpartisipasi dalam eksperimen setelah mendapatkan informasi itu biasanya ada tujuan dan pelaksanaan eksperimen itu apa, segala risiko yang kemungkinan akan muncul setelah mengikuti eksperimen. Ini biasanya untuk di kesehatan ya, kalau misalkan ada seseorang atau beberapa partisipan itu dijadikan sebagai eksperimen, maka dia harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang tujuan, risiko, manfaat dari eksperimen ini. Kemudian juga harus diberikan informasi bahwa segala risiko yang kemungkinan akan muncul, sehingga orang-orang ini akan mengetahui, kemudian dia akan menyetujui apakah akan menjadi subjek ataupun tidak dalam penelitian ini. Subjek penelitian secara sukarela dan tanpa paksaan, tekanan maupun ancaman untuk menjadi subjek dalam eksperimen. Jadi artinya setelah kita memberikan informasi, tujuan, kemudian beberapa resiko-resiko yang mungkin terjadi, dan nanti kemudian subjek penelitian itu ataupun para partisipan itu akan menyampaikan apakah dia akan bersukarela untuk menjadi subjek dalam eksperimen ini ataupun tidak. Tentunya dia tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan tanpa ancaman, karena dia sudah mendapatkan informasi yang lengkap tentang tujuan, manfaat, resiko, dan juga hal-hal langkah-langkah dan sebagainya. Tentu dia akan berpikir, kemudian akan menerima ataupun menolaknya. Kemudian selanjutnya adalah menghormati privasi dan kerahasiaan. Jadi peneliti bertanggung jawab atas perlindungan privasi subjek, data anonim, identifikasi melalui pengkodian angka. Jadi kerahasiaan itu sangat penting ya, ketika ada subjek yang dilakukan eksperimen penelitian, kemudian dia ingin dilindungi rahasia pribadinya, ingin dilindungi identitasnya, maka bisa kita tutup dengan menggunakan data anonim, kemudian identifikasi melalui pengkodian angka. Jadi biar tidak bisa ditebak ataupun diketahui oleh orang lain. Kemudian data penelitian itu dirahasiakan dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Hasil data tidak boleh disebarluaskan. Jadi data-data yang dikumpulkan itu hanya digunakan untuk tujuan penelitian saja, tidak digunakan untuk hal yang lain. Kemudian ketika dipublikasikan ataupun disebarluaskan, itu adalah hasil data yang sifatnya sudah jadi, bukan data mentah. Jadi hasil data tidak boleh disebarluaskan secara umum ya, harus ada beberapa yang perlu ditutupi karena kita menghormati privasi dan kerahasiaan. Prinsip keadilan dan kesetaraan itu peluang yang sama bagi subjek untuk ditempatkan dalam pengelompokan subjek juga dalam penilaian.
Jadi keadilan dalam perlakuan selama eksperimen berlangsung itu harus diberikan ya. Jadi para partisipan ini atau eksperimen ini harus adil ya, tidak ditempatkan dalam hal-hal yang tidak adil, artinya kesetaraan diperlukan di sini. Kemudian yang terakhir, memperhitungkan dampak positif negatif penelitian. Dapat meminimalisir dampak negatif ya, risiko penelitian, kemungkinan bisa timbulnya sakit, stres, luka, bahkan kematian. Harus dikurangi ya, diminimalkan. Kemudian melakukan tindakan antisipatif, tentu ini perlu ya. Ketika penelitian ini beresiko tinggi ataupun resiko sedang, maka perlu ada tindakan-tindakan yang perlu diantisipasi supaya tidak terjadi resiko itu benar-benar terjadi. Selanjutnya, mempersiapkan tindakan penanganan jika terjadi hal-hal yang merugikan. Jadi dalam hal ini tentu tindakan antisipatif ini tentu akan menghasilkan suatu tindakan penanganan manakala memang hal-hal yang beresiko itu benar-benar terjadi. Jadi harus diperhitungkan betul, direncanakan betul bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa berdampak negatif pada saat kita melakukan eksperimen atau penelitian. Nah, dan selanjutnya adalah ini plagiat. Jadi plagiat ini adalah bagian yang merupakan etika penelitian yang cukup sering terjadi ya. Dalam hal ini kalau misalkan di ilmu-ilmu sosial itu biasanya plagiat ini cukup besar, karena memang di dalam ilmu-ilmu sosial itu kan kita seringkali mereferensikan diri pada hasil penelitian orang lain ya. Jadi karena sifatnya adalah sosial, sedangkan kalau di ilmu-ilmu alam ya, itu biasanya mereka bereksperimen secara mandiri. Jadi artinya mereka benar-benar bereksperimen di laboratorium menggunakan alat-alat ukur, dan tentu ini jauh dari plagiasi. Tapi kalau dalam ilmu sosial itu biasanya ada beberapa yang mungkin bisa diplagiasi dan juga sangat mudah untuk diplagiasi. Makanya di dalam laporan penelitian, maka pelaporan hasil penelitian itu harus benar-benar jujur dan akurat. Jadi artinya bukan merupakan hasil karya orang lain atau mencontoh mengambil hasil karya orang lain tanpa memberikan referensi misalkan. Peneliti plagiat itu peneliti yang mengakui ide orang lain, kalimat, tulisan sebagai hasil pemikirannya atau pencantuman sumber dari pemikiran. Jadi plagiat itu artinya dia mengutip dari hasil penelitian orang lain atau mungkin ide-ide orang lain, tetapi dia tidak mencantumkan sumber dari pemikiran itu, sehingga ketika orang membaca itu akan menganggap sebagai pemikirannya, maka dia mengaku sebagai hasil pemikirannya. Nah, ini yang dikatakan plagiat. Jadi kalau kita mengutip perkataan orang lain, pendapat orang lain, hasil penelitian orang lain, maka kita harus mencantumkan sumbernya itu dari mana, kemudian pendapatnya siapa, ataupun diambil dari jurnal apa atau dari buku, itu harus dicantumkan. Kalau itu memang kita mengutip dari karya orang lain, itu nanti kita terlepas dari namanya plagiat. Tapi kalau kita tidak mencantumkan, itu bisa dikategorikan plagiat. Yang kedua, ketika kita membuat laporan penelitian, kemudian kita hanya mayoritas dari hasil laporan kita itu adalah kutipan-kutipan dari hasil penelitian orang lain, ya, dalam penelitian kita itu banyak kutipan-kutipan dari peneliti lain, walaupun kita sudah memasukkan sumber-sumbernya, sumber kutipannya, tapi tetap saja nanti bisa dikatakan plagiasi karena kita hanya mengumpulkan kutipan-kutipan orang lain. Nah, ketika nanti kita akan hasil karya kita akan dicek melalui internet, melalui cek plagiasi, sehingga kita akan terkena. Artinya banyak kutipan-kutipan dari pendapat-pendapat orang lain, peneliti lain itu kita kutip, walaupun kita ambil sumbernya. Kalau itu terlalu banyak, bahkan itu kebanyakan, itu nanti plagiasinya, tingkat keplagiasinya, presentasinya itu presentasenya itu akan terlalu tinggi, dan ini tidak diperkenakan. Di dalam kampus kita itu paling tidak minimal 30%, yaitu adalah maksimal ya untuk tingkat plagiasinya. Jadi kalau lebih dari 30% itu sudah dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai karya, karena harus lebih banyak hasil pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita daripada kutipan-kutipan dari peneliti lain. Maka
rentang plagiasi itu ataupun kemiripan dengan karya orang lain itu di bawah 30%. Nah, ini yang harus kita bersama-sama perhatikan ya, jangan sampai karya kita, penelitian kita itu akan ternyata menghasilkan tingkat plagiasi yang tinggi karena bukan hasil dari pemikiran-pemikiran kita. Nah, demikian ya penjelasan dari saya mengenai dengan etika penelitian. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam penelitian itu tetap memperhatikan etika-etika penelitian ataupun norma-norma ataupun standar yang telah ditetapkan antara hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang benar dilakukan, dan hal-hal yang tidak boleh dan hal-hal yang salah untuk dilakukan. Jadi kita juga sudah membahas tadi bagaimana orang-orang peneliti itu melakukan pelanggaran-pelanggaran etika. Jadi beberapa penyebab-penyebab dari pelanggaran etika. Selain kita ada 3 tadi. Nah, maka oleh karena itu kita sebagai seorang peneliti bersama-sama harus tetap menjunjung tinggi etika-etika penelitian, baik ketika kita sedang melakukan pengumpulan data, kemudian kita sedang mewawancarai, ya, mengeksperimen orang, semua kita harus menghormati, ya, menghormati responden kita, menghormati partisipan kita. Kemudian ketika kita menghasilkan sebuah laporan, itu juga harus kita menghormati karya orang lain dengan cara tidak mencantumkan kutipan-kutipan orang lain dengan mengakui sebagai kutipan kita. Tetapi yang benar adalah kita mengutip pendapat-pendapat ide orang lain ke dalam laporan penelitian kita dengan tetap mencantumkan sumbernya, dengan tetap mencantumkan siapa yang mengeluarkan ide itu tanpa mengurangi rasio. Artinya kita tanpa mengurangi rasio itu artinya walaupun kita mengutip tetapi tidak melebihi dari batas tingkat plagiasi ataupun tingkat kemiripan tertentu. Dalam hal ini bisa ditentukan 30%, 25%. Semakin kecil tingkat plagiasinya itu akan semakin bagus. Artinya itu adalah sebuah karya yang memang benar-benar muncul dan berhasil dari ide-ide pemikiran kita. Baik, demikian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri, mengulang kembali materi yang ada, dan kita akan kembali lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.